Hai sahabat, Toraja memiliki alam yang indah. Toraja menawarkan sensasi, salah satunya ada Goa Londa di mana wisatawan dapat merasakan pemandangan unik dengan peti-peti mayat yang tersimpan di gua-gua pada tebing batu berbukit terjal. Kalau dilihat ada yang berbentuk perahu, bahkan juga ada babi, ada juga berbentuk kerbau. Nah, Londa ini terletak dari selatan Rantai Pau 7 km kurang lebih, dan tepatnya di Desa Sandanuai, Kecamatan Sanggalagi, Kabupaten Toraja Utara. Yang habis mengangkat mayat, nah ini keranda yang kalau dibilang bangsawan. Kalau ini juga begitu. Nah ini nggak boleh dibawa pulang. Ini sekali pakai saja. Nah kalau yang biasa-biasa hanya pakai bambu-bambu biasa saja. Nah itu dibuang. Nah jadi ini kami mau masuk di Goa Londa. Oh, ini ada peti mati yang baru 5 bulan. Orangnya baru meninggal 5 bulan. Iya. Nah, Londa ini terletak dari selatan Rantai Pau 7 km kurang lebih, dan tepatnya di Desa Sandanuai, Kecamatan Sanggalagi, Kabupaten Toraja Utara. Kalau kita lihat letak dari Goa Londa ini, transportasi tidak terlalu sulit untuk menjangkau sampai di sana, dan banyak sekali turis dan juga orang-orang lokal, turis lokal berkunjung ke wisata Goa Londa ini. Nah, kalau dilihat Londa ini adalah goa yang terbentuk dari alam dan diperuntukkan untuk penyimpanan jenazah khusus bagi para leluhur Toraja dan keturunannya. Nah, goa ini berada di sisi bukit batu terjal yang ketinggiannya di atas bukit. Dahulu sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di tanah Toraja, penduduk setempat sudah menganut kepercayaan warisan nenek moyang yang disebut Aluk Todulo atau Alukta. Nah, kepercayaan Alukta ini melandasi ritual adat dan tradisi masyarakat Toraja. Nah, di Goa Londa bisa kita lihat di video saya, ini banyak peti jenazah yang ada dikuburkan, yang tidak dikuburkan tetapi hanya diletakkan begitu saja. Jadi tidak tampak aura horor dan tidak berbau mayat. Ini ada tempat peti-petinya juga ya, Pak? Ya, itu di atas satu kelompok ini satu keluarga. Oh, ini satu kelompok, satu keluarga. Paling kecil anak-anak itu. Nah, ini udah menjadi cagar budaya ya, Pak? Ya. Kalau ini kok banyak alami terbentuk sendiri. Tampak aura horor dan tidak berbau mayat. Meskipun banyak tengkorak yang berserakan dan peti mati yang berumur ratusan tahun, tapi kondisi dalam gua juga tidak panas sama sekali. Justru berhawa sejuk dan angin sepoi-sepoi. Jadi setiba di objek wisata Goa Londa, pengunjung disambut beberapa orang pemandu wisata. Nah, mereka membawa lampu petromak yang dapat dipilih untuk pengunjung. Jadi ini sebagai penerang yang bisa dipakai untuk kita berjalan di dalam goa. Nah, di depan area Goa Londa terdapat banyak sekali tau-tau atau patung dalam bahasa Toraja yang menyerupai wajah asli orang yang meninggal. Nah, patung-patung itu juga setiap setahun sekali bajunya diganti. Jadi secara tradisi Toraja, sebelum jenazah dibuat patung, keluarga yang berduka harus melakukan ritual pemotongan kerbau sebanyak 24 ekor. Jadi bisa dibayangkan sungguh mahalnya untuk acara pemakaman ini. Jadi kalau andaikan 24 ekor kerbau dibutuhkan, bagaimana dengan babi? Pasti akan sebanyak-banyaknya. Ini akan dipakai ataupun juga dipotong pada saat acara pemakaman ini. Jadi kalau kita masuk di dalam Goa Londa ini, pemandangan peti-peti jenazah ataupun juga di sini disebut erong di dinding bukit ini sangat terpesona sekali ya, dan ya ada sedikit agak mistisnya juga ya, tetapi sangat unik sekali kalau kita sampai di dalam goa ini ya. Jadi kalau kita lihat ketika kami berjalan ini dikelilingi dengan peti-peti mati, tengkorak ya, mulai dari yang dewasa sampai dengan anak-anak. Nah, ini ada yang uniknya, ada peti mati yang terletak nih, cerita tentang dua si Joli yang mati gantung diri.
Nah, ini ada di sudut goa ini cerita yang sangat luar biasa menariknya. Ini sangat luar biasa. Biar putih. Kalau putih sama sekali udah bersih ya. Ini biasa orang kotor. Di situ biasa. Iya. Kalau mau biasa orang dua di luar. Sepasang kekasih. Iya. Dan dulu itu mereka pacaran. Ini kan tidak direstui karena dia sepupu sekali. Nah, sepupu sekali sih nggak boleh nikah masih dengan saudara. Ya, mereka ambil tali, gantung diri samping rumahnya. Sepupu sekali jelasin mas. Sekali kan. Orang tuanya bersaudara. Jadi gantung diri. Dua-dua. Gantung dirinya di mana? Samping rumahnya. Samping rumah. Nah, ini dimakamkanlah di sini Di sini dengan keluarga. dengan keluarganya. Oke. Sungguh luar biasa. Sahabat, Goa Londa mau menceritakan betapa berharganya kehidupan. Bahkan ketika peristiwa kematian itu datang, ini juga menjadi satu penilai penghargaan yang sangat luar biasa di Tanah Toraja. Dan tedong bunga ini menjadi pengaruh seberapa besar nilai untuk satu kematian. Nah, kita bisa lihat bagaimana tebing yang tinggi ini, jika ada yang dimakamkan di atas tinggi, yang lebih tinggi lagi tebing yang paling tinggi, berarti derajat bangsawannya itu ada. Jadi setiap tebing-tebing ini sudah ada lubang-lubang pemakaman ataupun mayat-mayat, dan di sini banyak ada emas. Jadi kalau dia orang kaya dan dia punya derajat, dia akan ditaruh di tempat yang paling tinggi lagi. Dan ini menunjukkan bahwa nilai kebangsawannya itu sungguh luar biasa. Maka kita perlu belajar bahwa hidup ini sungguh berarti dan hidup ini adalah kesempatan. Maka marilah kita belajar untuk selalu menghargai kehidupan kita, dan ini menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita melalui Goa Londa. Terima kasih.